Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih ma'ublik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ala ali haqqul miqdaril adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa wajidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismah fihi minasyaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil amaratin bisu wa istighali bima nuqarribni ila zulfa ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazn wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya man la yaskilu tam'unan tam'in, ya man la tuglihu masail, ya man la yatabarramu bi ilhahil malhin. Adzikna berda'afika wa halawata rahmatik, adzikna berda'afika wa halawata rahmatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah yang abadi, wal awal wal akhir, Engkau yang tidak awal dan tidak akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan limpahan karunia-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang begitu adil, yang layak digantungkan harapannya. Tahun baru telah tiba. Kami mohon kepadamu perlindungan dari segala godaan setan dan pengikut-pengikutnya, serta pertolongan atas dirimu yang cenderung kepada keburukan. Kami berusaha mendekatkan diri kepadamu, wahai Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pemurah. Semoga Allah melimpahkan selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
syafa'atu likulli hauli minal awali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, ini juga bisa jadi bahan perenungan kita. Ini bisa dipraktekkan. Kalau misalnya kita bermuhasabah, cukup dengan kalimat thayyibah yang kita kuasai maknanya, langsung dipraktekkan. Istighfar misalnya, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Rasakan, getarkan secara batin. Selama ini nih kita, nanti saya doakan ya, di mulut doang. Coba padahal 1, 2, 3 menit didoakan. Kita duduk manis, ya Allah, semoga Mas Tori rezekinya berlimpah di batin. Bukan di mulut, tapi digetarkan. Sudah main, ganteng, siapa tahu nanti dapat rezeki yang berlimpah misalnya. Kadang kita di mulut, padahal kalau digetarkan secara batin, dia punya energi yang sangat mendalam. Kita berdoa untuk doa akhir tahun. Kita rasakan secara batin ternyata ada salah dan dosa yang teringat, membuncah keluar, kita ngingat. Bahaya kalau nggak ada ingatan. Karena apa? Nanti dosanya bersemayam di batin, bertahun-tahun ngikat, jadi Tuhan kecil dalam diri kita. Kita mau langkahkan kaki ke kanan menuju studio, pengen mencari nafkah, tergoda ke kiri. Ternyata ada kejahatan kaki yang kita nggak pernah minta ampunan kepada Allah. Nah, ini pentingnya memahami doa secara lahir dan batin. Kalimat doa kadang menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata kami. Aku yang mana? Nih, aku lahir dan batin. Kami lahir dan batin. Kita dengan miliaran makhluk hidup dalam tubuh kita, kita mohonkan ampun. Selama ini kita mohon ampun atas tindak tanduk gerak fisik kadang. Tetapi lupa memohon ampun atas denyut nadi jantung yang kita gunakan setiap saat. Baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Kita tidur, tetap saja pencernaan makanan berjalan. Aliran darah tetap berjalan, nafas tetap berjalan. Kita nggak pernah memohon ampunan, mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah dan jantung yang sangat dekat dengan tubuh kita. Mari dalam rangka muhasabah kita mencoba merenungkan maknanya secara mendalam. Jadi lisan mengucapkan pakai bahasa Arab, tapi batin mengikuti maknanya, lalu lebih mendalam lagi, menghayati atas makna tadi. Inilah mengapa ada tangisan. Inilah mengapa ada buncahan ruhani ketika kita berdoa, bersolawat. Karena apa? Ada getar batin. Batinmu sebetulnya menuju kepada Allah, tapi kesadaranmu belum sampai ke sana. Ini bukan persoalan fisik. Dari mana ada tangisan itu muncul? Dari mana ada kerinduan pada baginda Nabi? Mengapa langsung ingat doa dan dosa? Ingat doa dan dosa. Kadang kita nggak ingat dosa kalau kita nggak pernah berdosa.
berdoa. Maka perlu itu untuk memancing kesadaran batinmu mengingat dosa, maka berdoalah. Sebab kita butuh bantuan Allah untuk mengingatkan. Gak cukup hanya dengan kesadaran diri kita. Maka memohon ampun kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan jalan rezekinya, dimudahkan menyelesaikan pekerjaannya. Dari Januari, Februari, Maret, April, itu kan sudah puluhan, bahkan mungkin ribuan dan jutaan amal baik dan amal buruk bercampur bersemayam dalam tubuh kita. Maka ini pentingnya muhasabah, ya, muhasabah dalam diri. Mungkin Ustadz itu mau dilanjutkan? Kok Ustadz gak enak Mas? Nggak enak. Doa diaminkan aja Ustadz. Oh, diaminkan. Enggak. Ya. Kan nggak ada yang tahu. Nah Ustadz, 2024 kan sudah di ujung nih Ustadz. Sebenarnya bolehkah kita untuk memiliki impian di 2025 untuk memperbaiki 2024 Ustadz? Doa, munajat, dan muhasabah adalah membangun impian itu. Bagaimana mungkin ia menjadi afirmasi kalau tidak diungkapkan secara lahir dan batin. Sehingga akhirnya apa? Kita menyambut 2025 dengan jiwa dan raga, ada kesungguhan niat, ada proyeksi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lalu juga bermuhasabah dalam diri tentang masa lalu di 2024, salahnya di mana, ini keterkaitan dengan manajemen, keterkaitan dengan pekerjaan kita, masalah rumah tangga, masalah kuliah. Ini keingatan semuanya agar apa? Menjadi perbaikan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Begitu. Nah tuh, ini pasti di sini, di rumah, di studio punya harapan nih Ustadz. Betul. Nah kalau Ustadz sendiri, apa nih Ustadz harapan 2025 Ustadz? Untuk komunitas Antum Ustadz? Oke, ya saya berharap langkah pemberdayaan, pendidikan rohani yang kami lakukan di Tasawuf Underground menginspirasi bagi yang lain dan juga bisa menjadi daya gugah untuk melakukan tindakan yang sama, menginspirasi bagi yang lain. Ya mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya pondok saya sekarang dengan menyewa ruko, ruko 3 lantai. Ini punya cucian mobil, car wash, pakai hidrolik, punya bengkel, jual motor custom. Siapa tahu tahun 2025, langsung punya lahan. Amin. Gitu. Sehingga bisa nanam singkong, nanam jagung, beternak, domba, kan lebih bagus itu buat healing, ya kan? Iya. Kalau Antum apa nih? 2025 nih. Agak seperti acara politik. Apa? Seperti acara politik ya kita diskusi. Mau nikah lagi? Astagfirullah. Bukan. Ini membuat isu. Nah, Ustadz, sebagai seorang Muslim nih, Ustadz, kita kan tahu banyak pasti perbedaan dimanapun. Mungkin kita berdua aja pasti ada perbedaan nih, Ustadz. Nah itu bisa nggak saat di 2025 ini? Semoga kita ada beberapa episode bersama tuh perbedaan tuh akan menjadi senjata untuk bermusuhan, Ustaz. Iya, tapi cara mengungkap itu juga memancing polemik. Kembali ke Iya, ya kadang kita melihat sesuatu perkara dalam persoalan agama, perbedaan pendapat itu wajar biasa di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, ulama. Kemudian kadang kita terpancing, ilmunya tidak ada, terpancing emosinya. Tahun politik ribut semuanya, suami istri berantem gara-gara urusan pilihan partai. Priuk nasi, masalah akhirnya kan. Lalu perbedaan pendapat yang kita tidak tahu cenderungan perkara yang sebenarnya, nggak tahu dasar hukumnya, nggak tahu apa namanya pendapat Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, nggak tahu, kita langsung kepada ayat dan Al-Quran yang kita hafal, itu juga masalah. Kadang karena miskinnya ilmu. Nah, apalagi fenomena hijrah yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Sebetulnya sebagai fenomena itu positif sekali. Hijrah.
Mereka kan sebetulnya berhijrah itu kan bertobat, menjadi lebih perbaikan, baik. lebih baik. Tapi yang namanya orang sedang berhijrah, kadang euforia, melihat baik, buruk, halal, haram, hitam, putih, pengen perfeksionis. Orang pertama kali bertobat, orang pertama kali berhijrah, itu ada euforia dalam dirinya. Sehingga ini salah, ini wah, ini harus gini, harus gini, harus gini. Giroh ya, Ustaz? Girohnya tinggi sekali. Maka ini orang bertobat, berhijrah pun dia harus punya ilmunya. Maka jangan baru saja berhijrah, baru saja bertobat, langsung berdakwah dengan modal ayat dan hadis yang dihafal. Nah, tetapi kelakuan yang tidak berubah. Ini kan bahaya. Maka momentum tahun baru ini menjadi momentum untuk muhasabah atas perbuatan kita pada 2024 ini. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah lagi, apa yang perlu dikurangi, dibuang dan sebagainya. Maka ini pentingnya muhasabah. Dan semoga ya juga yang ini kan banyak yang masih muda nih, Ustaz. Katanya bisa jadi lebih. Lo katanya nggak percaya dia muda? Ya kan nggak tahu. Nggak tahu begitu muda, cantik-cantik gitu. Agak-agak bahas dendam. Nah, Sobat Muslim di rumah, alhamdulillah kita udah di penghujung 2024 dan penghujung juga untuk episode kali ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Teman-teman, terima kasih banyak. Dan semoga di 2025 kita menjadi insan lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik juga. Dan jangan lupa kalau misalnya mau bertanya langsung di mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.